Halo, selamat pagi. Oke, Pak. Pagi. Nah, silakan absen di kolom chat. Saya share screen. Ngeheng. Masih terdengar suara saya? Enggak. Terdengar, Sir. Sir, saya Halo. sudah kirim ya, Sir. Oke, saya share screen. Iya. Mengenai penentuan elektrolitsisnya ada pertanyaan. Oke, korosi sudah, elektrolisis sudah. Nah, oke, kemarin ada satu pertanyaan yang belum terjawab, bentar. Itu di hari, lupa saya hari apa itu ya. Bentar, lihat dulu. Dua hari lalu. Oh, salah. Oh ya, berarti 3 hari yang lalu. Oke, semuanya udah ini ya, udah dapat, udah screen-nya udah muncul maksudnya. Nah, di sini berkaitan sama baterai. Ya, silakan Sharon. Nah, di sini pertanyaannya adalah jika elektrolisis dibalik, elektrolisis diberi beban, diberi beban akan menjadi seperti sel volta. Kalau diberi beban listrik. Oke, jadi maksudnya mungkin ini begini. Kalau ya oke, begini aja. Ada sel volta itu tentunya kemarin susunannya itu seng, kemudian di sini Zn12 itu adalah elektrolitnya, kemudian ininya adalah jembatan garam,
Kemudian ini adalah Cu-nya. Cu ini CO2+. Nah, ini listrik. Enggak, pertama nggak listrik. Pertama adalah sumber ini ya, lampu ya, lampu. Nah, dengan begini, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah mau tidak mau, yang terjadi adalah elektronnya. Jadi untuk Zn itu akan mengalami oksidasi menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Nah, dia akan menghantar listrik ke sana, aliran elektronnya akan ke sana. Nah, ini menjadi satu yang kita amati adalah konsentrasi, kan ini mengalami oksidasi, sengnya menjadi Zn2+, Zn-nya menjadi Zn2+. Akibatnya konsentrasi Zn2+ itu mau nggak mau meningkat, gitu ya, meningkat. Nah, yang kita amati lagi, kalau dia terjadi, yang ini saya putus, saya copy paste aja di sebelahnya, di copy paste sebelahnya. Oke, copy paste sebelahnya. Nah, sekarang yang mau saya tambahkan adalah sekarang bukan pakai lampu, tapi pakai baterai. Pakai baterai. Jadi baterai ini positif. Oke, positif negatifnya harus kita atur ya. Berarti yang katakan ini kayaknya ini positif, ini negatif. Nah, ini ya kayak gini. Jadi artinya apa? Aliran elektronnya ke sini. Aliran elektronnya ke kiri. Nah, kemudian ini E, supaya apa yang terjadi adalah reaksinya balik, yaitu Zn2+ mendapat 2 elektron, dia menjadi Zn. Nah, fenomenanya di sini akan makin keropos, nanti di sini akan semakin gemuk, gitu ya, karena terjadi proses reduksi. Nah, intinya dengan menggunakan listrik itu sesuatu yang nggak terjadi, kan ini alamiahnya terjadi itu sengnya mengalami oksidasi. Nah, dengan ada bantuan listrik, si sengnya itu bisa mengalami reduksi menjadi Zn. Jadi listrik itu merupakan energi yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin karena ada energi kayak gitu. Nah, ini sudah kita pakai. Pakainya di mana? Pakainya adalah di mobil. Di mobil. Nah, coba lihat halaman sel volta komersil. Oke, halaman 68 ya, halaman 68. Ini aki. Nah, di dalam aki itu yang terjadi adalah kalau berkait, nah ini sel volta, jadi akinya dipakai untuk menyalakan mobil. Ketika dalam kondisi diam, mobilnya lampunya dinyalakan, berarti ada kepake kan energinya. Jadi dari energi listrik berupa energi cahaya, kemudian starter dan sebagainya. Nah, ini sel aki ini yaitu bermula dari anodanya, katodanya itu adalah anodanya Pb, kemudian katodanya itu adalah PbO2 ya. Jadi pada prinsipnya ini adalah Pb, dia menjadi yang namanya Pb2+. Kalau yang ini Pb namanya berubah menjadi Pb2+ juga. Tetap prinsip oksidasi itu selalu terjadi di anoda. Ini 0 menjadi 12, oksidasi. Kalau katoda, dia reduksi. Nah, reduksinya ini adalah P4+, ini +2. Ya, jadi prosesnya reduksi. Kayak gitu. Ya. Jadi proses reduksi dan oksidasi selalu sama terjadi
baik di sel aki ataupun, nah sekarang ini pemakaian, ini kan pemakaian sel aki ya tadi, starter dan sebagainya. Nah kalau seandainya akinya itu akhirnya kehabisan, biasanya kan diisi oleh air aki. Nah air aki itu untuk memberi energi, lama-lama air akinya akan habis. Jadi di dalam aki itu adalah sel pemakaian H2O, pemakaian H2O, kemudian diubah menjadi H2O-nya lama-lama habis aja. Air akinya akan habis. Nah, di sini oke, air aki itu sel volta iya. Sel volta, tapi pas ngisi pakai elektrolisis ya. Iya, betul ya. Jadi ketika mati ini terpakai, nah tetapi ketika mobilnya nyala, kita itu maksudnya dia pengisian listrik ke sel akinya, berarti itu pakai elektrolisis. Nah, kalau pengisian aki, apa yang terjadi? Itu menjadi pengisian aki. Nah, itu menjadi proses yang terbalik. Jadi ada katoda. Nah, jadi katodanya ini mengalami reduksi, yaitu Pb2+, ini saya ambil inti-intinya ya, menjadi Pb. Kemudian oksidasinya Pb2+ menjadi PbO2. Nah, ini ternyata sudah terpakai di sekitar kita ya. Nah, jadi makanya aki yang di dalam mobil itu bisa 4 tahun karena ketika nyala diisi sama listrik yang dihasilkan oleh dieselnya. Dieselnya itu menghasilkan listrik kayak gitu. Oke, ini penjelasan mengenai kemarin. Nah, sekarang kita mau masuk ke, saya aktifkan Sokratif jika ada pertanyaan. Saya aktifkan Sokratifnya dulu. Tanggal 4. Ya, kenapa saya cancel? Empat. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kemudian oke, kita bahas oke, coba saya mau nanya. Oke, silakan. Saya mau nanya, Paul, aktifkan nyalain videonya, Paul. Nah, jadi Ya, Pak. ya sambil melihat kan kemarin kita belajar untuk reaksi elektrolisis ya. Nah, ini ada di nomor 24 halaman 84. Nah, kalau kita mau pakai larutan NaCl, untuk larutan NaCl, nah larutan NaCl yang mengalami reaksi di katoda, kira-kira siapa? Wow. Jadi sambil melihat juga di halaman sebelumnya, halaman 81 itu tabel hafalannya. Dia gambar 2.15. Kira-kira di katoda yang terjadi reaksinya apa ya?
Airnya, Sir. Yes, betul airnya ya. Oke, thank you Paul. Nah, di sini kita lihat ya, kita ingat-ingat lagi kation dia tertarik oleh katoda. Berarti katodanya ini positif, berarti katodanya negatif ya. Dia kutub negatif. Nah, antara Na+ atau H2O di dalam tabel 8.1 itu terlihat jelas logam aktifnya, ion logam aktif yang ada di larutan Na. Berarti yang mengalami reduksi adalah H2O menjadi H2. Nanti penyetaraannya tinggal disarakin ya. Jadi penyetaraannya gimana? Ya ini pakai setengah reaksi. Ininya oke. Langsung aja ya. Ini lebih mudah untuk kita menghafal. Nah, tadinya mau diturunin. Nah, 2 plus 2 elektron. Tara ya. Oke, sekarang mau nanya lagi ke kecil, dinyalain Cil videonya. Nah, kalau selanjutnya untuk yang di anoda Cil. Nah, di anoda reaksinya apa yang terjadi? Dilihat dari halaman 81 gambar 2.15. Cil menganalisa. Nah, di anodanya yap, reaksi di anodanya apa? Anoda teroksidasi. Ya, anoda oksidasi, betul. Oksidasi yang terjadi adalah Cl Cl, yap, bisa Cl. Tapi sebelumnya di sini belum diketahui elektrodanya. Nggak tahu udah diketahui nggak elektroda di nomor 24. Nomor 24 ini ada tulisan elektrodanya nggak ya? grafit. Grafit, Pak. Oh iya, grafit. Nah, berarti elektrodanya grafit. Oke, berarti grafit itu termasuk inert atau bukan? Kecil. Dia inert atau bukan untuk grafitnya? Bukan. Coba dilihat di halaman 81. Kalau inert di bawah. Oke, saya belum jawab, apa-apa, tenang aja. Nah, di bawah kata inert ada simbol di situ. Ada tertulis apa di sana? Gambar. PTAUC. Ya, oke, PTAUC. Nah, grafit itu adalah C. Berarti kita simpulkan berarti dia adalah inert ya. Nah, grafit itu C, karbon. Oke, berarti sekarang Cil melihat inertnya. Sekarang anionnya coba lihat kalau di anoda berarti jadi anion. Anionnya itu adalah Cl- dan kemudian ada H2O ya. Nah, sekarang lihat Cl- termasuk mana? Termasuk yang sisa asam oksi atau sisa asam lain? Kalau dari gambar 2.15. Yang Cil analisa adalah yang ada di gambar 2.15. Cl itu termasuk sisa asam oksi atau bukan? Bukan. Bukan, betul. Berarti makanya Cil pakai yang bawah ya. Oke, thank you Cil. Nah, Cilnya pakai bawah, jadi pakai X minus, nah itu. Cl minus, jadinya Cl2 ditambah 2 elektron. Ya, jadi oke, thank you Cil. Nah, sekarang satu lagi, ya silakan Daryl. Nah, kemudian kita melihat satu contoh lagi berkaitan dengan
Ini adalah lelehan Al2O3. Di sini yang F. Ya, yang F. Nah, minta Hans. Ya, Pak. Ya, nyalain videonya. Nah, untuk lelehan Al2O3, kira-kira reaksi yang terjadi di katoda apa? Katoda apa? Kemudian, ya, katodanya dulu. Reaksi di katoda. Ini masih 24, berarti pakai grafit ya. Dia merupakan inert. Reaksi katodanya yang terjadi reaksinya apa? H2O tereduksi bukan ya, Pak? H2O tereduksi, iya betul. H2O bisa tereduksi. Milih Hans, milih apa? Kalau ngelihat pakai AL-nya, memang dia akan, yang Hans pilih reaksinya yang mana? Saya nggak tahu, Sir. Oke, nah begini. Nah, kalau lelehan, oke, thank you ya Hans. Nah, di sini gini. Tadi Hans bilang mengenai AL ya, mengenai AL. Jadi AL atau airnya, tadi kan bilang airnya. Tapi kita perlu lihat yang ada di dalam lelehan itu ternyata hanya Al13 aja sama O2- aja. Karena namanya lelehan dia berupa liquid ya. Nah, jadi karena ionnya hanya Al saja, ya sudah tidak ada kompetisi di dalamnya. Maka yang mengalami di reaksi di katoda apa? Yang mengalami reaksi di katoda adalah Al3+ ditambah 3 elektron menjadi Al. Sudah, begitu ya. Kemudian untuk yang di anoda sama. Jadi karena cuma satu pilihan berarti O2- ini menjadi O2, ini ditambah 4 elektron, ini 2. Gitu ya. Nah, untuk reaksi lelehan ini kita bayangkan ya, lelehan untuk menciptakan si Al2O3 itu lelehan, kurang lebih dia suhunya harus berapa ya? Jadi sangat-sangat kita menganalisa pasti suhunya ini mah sangat tinggi pasti. Ya, temperaturnya sangat tinggi pasti temperatur. Dan dia menggunakan grafit lagi. Gitu ya, grafit. Nah, ini ada grafit, ini grafit. Nah, di dalam industrinya memang sangat-sangat panas dan di sini ada O2, nanti di anodanya akan terjadi reaksi berkelanjutan. Kenapa? Karena bahannya terbuat dari grafit, kemudian panas, karena dia lelehan, nggak mungkin pada suhu kamar itu lelehan itu masih untuk mencapai lelehan itu nggak mungkin suhunya suhu kamar, pasti suhunya di atas suhu kamar. Ya, di suhu ruang, suhu kita gitulah 25, pasti di atas 25. Ini panas banget, kemudian ada O2. Nah, lengkaplah, ada senyawa C, ada oksigen, kemudian ada panas. Nah, sudah yang panas itu kayak dikasih api, jadi akhirnya akan menjadi CO2, gitu ya. Dari dalam hal ini, lama-kelamaan karbon elektrodanya di dalam industri ini perlu diganti. Ya, perlu diganti. Begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya. Sekarang saya misalkan kalau si Al2O3-nya itu adalah misal ya, Al2O3 itu dia amfoterik sih. Amfoterik dan dia nggak insoluble in water. Nah, ini misalkan ya, misal
ini adalah aki, gitu ya, misalkan ada aki, misalkan aki, ini ya aki. Nah, sekarang kalau di katodanya, yang terjadi reaksinya apa? Kita pakai tetap ke karbon, ya, untuk grafit, untuk elektrodanya. Oke, sekarang saya nanya ke Gilbert. Nyalakan videonya Gilbert. Nah, reaksi katodanya apa yang terjadi? Katoda ya, Sir. Iya, katoda. Berarti ini bukan inert ya? Kalau katoda, kalau kita lihat di tabel 8, dia nggak perlu inert atau nggak inert. Jadi, jadi yang tidak dibahas di situ. logam aktif ya? Yes, betul. Berarti yang mengalami reduksi adalah? Air. Yes, oke. Thank you, Gilbert. Jadi dalam hal ini, kita akan melihat reduksinya. Kalau ini aki, berarti reduksinya adalah air, gitu ya. Jadi kita banyak-banyak melihat tabel gambar 2.15. Itu sangat terpakai untuk kita menentukan reaksinya. Nah, kemudian satu lagi kita lihat, coba BA. Oke, silakan Sherlyn. Oke, sekarang BA. BA. Ya. Oke, di nomor, nyalakan videonya. Nomor 25 halaman 84 gitu ya. Nah, di sini itu adalah elektrolisis larutan CuSO4. Ya, CuSO4. Di dalam elektrolisis larutan CO4, reaksi di katodanya apa? Dia menggunakan katoda Fe. Nah, coba gimana Brian menganalisa? Di katoda Fe berarti Ya, sambil melihat gambar 2.15. Katoda Fe. CU-nya reduksi. Oke, CU-nya tereduksi. Oke, betul. Nah, oke, thank you ya. Berarti untuk di katoda kita nggak perlu memperhatikan bahannya apa. Ya. Kemudian kita lihat kationnya. Kationnya adalah Cu12. Ya, Cu12. Nah, Cu12 bukan logam aktif, maka yang mengalami reduksi adalah logam itu tersendiri. Cu12 tambah 2 elektron menjadi Cu. Oke. Nah, sekarang BK. Oke, BK. Nah, sekarang reaksinya adalah anodenya. Anodenya adalah Cu. Ya, Sir. Iya, oke, nyalain videonya. Isi, Sir. Nggak ada webcamnya. Oh, lagi di PC. Iya. Oke, bisa nyambung ke handphone. Handphonenya sambungin ke ini. Nanti saya Sebentar panggil ya, lagi. Sir. Oke, Ya, oke, Sir. oke, nanti saya panggil lagi ya. Oke, Sir. Nah, oke, kita ke Evelyn. Kalau dari Evelyn, reaksi di anodanya apa, Evelyn? Sambil melihat gambar 2.15. Koper kan berarti tidak inert, berarti si kopernya yang mengalami oksidasi. Iya, oke, good. Thank you, Evelyn. Nah, di sini kita lihat kalau di anoda ternyata masih dipengaruhi oleh bahannya apa. Jadi ikut dipertimbangkan. Jadi yang pertimbangkan pertama kali adalah bahan anodanya apa, gitu ya. Nah, ketika tahu oh tidak inert karena di luar PTAUC, ya sudah berarti itu udah dipandu di skemanya 2.15, maka yang mengalami adalah oksidasinya Cu12 tambah 2 elektron. Nah, begitu. Nah, oke. Nah,
Kalau kalau BK sudah nyambung ke ini, kasih kabar ya. Nah, sekarang Oke, sir. iya. Nah, sekarang kita lihat kita amati ya, kita analisa sekarang, analisa. Nah, analisanya begini, untuk CU, jadi kita bayangkan kita berada di dalam proses elektrolisis, kita melihat elektrolisis CuSO4-nya. Ini katoda Fe, berarti katoda itu ditempatkan sebagai yang katoda narik kation ya. Kation itu positif, berarti dia negatif. Berarti dia harus dihubungkan ke yang negatif, yang kecil. Nah, jadi kemudian ini Cu-nya dihubungkan ke yang positif. Oke, nanti saya panggil ntar lagi ya, tunggu. Nah, oke. Nah, di sini warna Cu2+-nya itu adalah warna biru, gitu ya. Nah, sekarang kita amati, kita memperhatikan reaksi katoda di sini. Nah, kita amati, ternyata reaksi reduksinya adalah udah kelihatan, kita udah tahu Cu2+. Jadi akhirnya dia adalah dia akan nempel, jadi seperti melapisi. Nah, ini bisa dipakai untuk melapisi sesuatu, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang di Cu dia oksidasi, jadi dia mengisi ion Cu-nya. Nah, sekarang BK nyalakan videonya. Oke, thank you. Oke, di sini. Nah, di sini saya mau menanyakan ke BK, bukan bimbingan konseling ya, ke Brian. Nah, di sini warnanya warna biru, gitu ya, warna biru. Ya, jadi CuSO4 itu warna biru, gitu ya, larutannya. Nah, kemudian terjadi proses reduksi, Cu2+-nya reduksi, jadi nempel. Jadi di sini nanti ada logam yang katakan seperti kabel warnanya, ya. Nah, kemudian si lempengan ini akan oksidasi mengisi Cu2+-nya. Terus lama-lama makin keropos. Pertanyaannya adalah bagaimana warna biru di sini? Tetap biru atau makin biru atau birunya makin pudar? A, B, C. Tetap, sir. Oke. Iya, feedback nggak apa-apa. Nah, tetap. Oke, thank you, BK. Nah, di sini jawaban Brian betul, tetap. Kenapa? Karena untuk jumlah mol, nanti jumlah partikel Cu-nya itu tetap. Jadi satu ada yang berkurang karena reduksi, tetapi di saat yang sama ada Cu2+ yang masuk oleh karena oksidasi dari logam Cu. Begitu ya. Nah, oke, itu analisa yang terjadi. Oke, saya cek lagi ke Sokratif, mungkin ada pertanyaan. Saya minta review lagi, masih bingung kalau maju lagi. Wah, reviewnya yang mana ya? Nah, ini yang membingungkan. Nah, ini kalau review lagi, review yang mana? Nah, itu perlu dijawab. Ya, jadi kalau nggak tahu review, kalau semua matanglah semua, tidak jangan semua, ya. Oke. Nah, jika ini ada pertanyaan, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Sir, boleh nanya? Boleh. Itu emang maksudnya nggak dipengaruhi sama kayak laju reaksinya gitu? Pengaruhi laju reaksinya, oke. Jadi justru ini reaksi ini dia nggak dipengaruhi karena dia partikel. Jadi gini, ini sangat karena nggak dipengaruhi oleh gerak partikel. Jadi kalau kita lihat Cu2+-nya, dia pasti pergi kemana-mana ya.
Ketika dia kena ke sini, dia nggak mempengaruhi. Nah, jadi sangat-sangat dipengaruhi oleh yang namanya nanti berkaitan sama listriknya justru. Ini dipengaruhi oleh listriknya. Jadi kalau nggak ada listrik, dia nggak bereaksi. Tapi kalau ada listrik, dia bereaksi. Jadi cepat enggaknya itu sangat dipengaruhi transisi di mana terjadi elektron itu diterima oleh CO2+. Contoh, jadi misalkan elektrodanya kecil, sama elektrodanya lempengannya luas banget. Nah, kalau yang luas banget pasti lajunya makin cepat. Ya, jadi oke, jadi masih kita bisa membahas mengenai laju reaksi, tetapi laju reaksinya masih ada kaitannya ya, memperluas permukaan sama memperbesar luas permukaan sama memperbesar arusnya, arus listriknya. Kayak gitu. Jadi untuk meningkatkan laju reaksinya, arus dan luas penampang elektrodanya itu mempengaruhi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah, nanti berkaitan sama arus, ini yang akan kita pelajari, ya. Jadi nanti massa yang katakan bertambah di sini, itu akan kita pelajari berapa sih yang dihasilkan. Kita kan ingin menghitung berapa massa yang dihasilkan. Nah, hal-hal seperti itu kita pelajari di topik berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kira-kira Evelyn muncul pertanyaan baru lagi nggak? Berarti kalau misal elektrodanya lebih gede gitu luasnya daripada si katodanya, maksudnya si anodanya lebih gede daripada katodanya, berarti maksudnya si oksidasinya lebih cepat dong? Oh, oke. That's right. Nah, untuk yang ini masalahnya alam itu fair banget ya. Jadi yang dilepas sama yang diterima itu sama gitu ya. Ya ini unik. Jadi jadi kalau katakan yang di luas hanya salah satu, good question. Di sini adalah katodanya. Katoda itu dia reduksi, dia melepas katoda itu dia prosesnya adalah ionnya CO2+, dia terima elektron ya. Elektronnya pindah ke CO2+ yang ada di larutan. Nah, untuk yang di anoda, bagaimana anodanya? Nah, karena dia elektronnya itu dikasih ke ion, prosesnya kan reduksi, berarti mau nggak mau di anoda itu harus melepas 2 elektron. Nah, masalahnya dia nggak bisa di anoda ini nggak bisa kalau di sini terlalu banyak, gitu ya, terlalu banyak yang dikasih, ini harus banyak juga yang dilepas, yang dihasilkan. Poin permasalahan, kalau misalkan ini luas penampangnya nggak cukup, ini misalkan 1000 elektron dikasih, ini juga 1000 elektron harus dihasilkan dari anoda. Ya, kalau nggak bisa menghasilkan, akibatnya apa? Berarti pasti katodanya reaksinya nggak maksimal. Walaupun dia adalah luas penampangnya sudah gede banget, kayak gitu ya. Jadi arus listrik ini unik. Jadi seberapa besar yang dia kasih, berapa besar yang dia harus hasilkan. Dia harus sama kayak gitu. Ya. Jadi semoga udah menjawab. Jadi untuk ini berarti kalau misalkan ini gede banget, pasti dia nggak maksimal. Ini nggak maksimal reduksinya. Berarti kalau ininya si luas penampang katodanya gede, ini juga harus gede. Ya, supaya elektronnya juga dihasilkan proses oksidasinya maksimal juga dia bisa menyuplai yang di sini. Gitu. Kira-kira muncul pertanyaan baru lagi, Kak Evelyn? Oh, berarti maksudnya nggak pengaruh kan dari situ? Nah, jadi kalau ingin meningkatkan, bisa pengaruh, bisa tidak jawabannya. Kalau misalkan ini gede, berarti dia mempengaruhi laju reaksinya makin cepat. Tapi kalau salah satu aja yang digedein, itu yang tidak berpengaruh. Jadi bergantung melihat kasusnya, dua-duanya harus digedein. Oh, iya, udah ngerti. Oke, sip. Oke, yang lain, jika ada pertanyaan, silakan.
Oke, jika nggak ada pertanyaan, tapi saya cek cross-operatifnya, barangkali ada pertanyaan. Oke, tujuannya buat apa ya sebenarnya mencari kation anion? Oke, sebenarnya untuk mencari siapa yang bisa direaksikan. Siapa yang bisa direaksikan. Jadi maksudnya gini, kalau ada kation sama anion, nah tentunya karena ada listrik, ini kan akan menyebabkan kationnya reaksi, si anionnya juga reaksi. Hanya maksudnya mencari kation itu maksudnya dibandingkan sama yang lain, kurang lebih ya, misalkan dibandingkan sama air. Jadi di dalam pot ini kita mau bandingkan siapa sih yang mengalami untuk di kation itu mengalami reduksi, kalau anion itu mengalami oksidasi. Itu yang jadi di alam itu pasti dia menyeleksi mana yang masih mungkin kayak gitu ya. Jadi dia memilih. Jadi seperti gimana caranya memilih pasangan hidup misalkan. Jadi itu kan perlu dipilih. Kenapa dipilih? Karena supaya cocok. Nah, kalau di sini mah kationnya dengan air yang dipilih yang mana? Itu tentunya ada kriteria tertentu untuk jadi supaya bisa bereaksi dengan siapa ya, kayak gitu. Nah, tentunya semuanya sangat dipengaruhi oleh listrik. Berarti voltasenya berapa? Kalau voltasenya perlu, misalkan perlu tinggi dan perlu sedang dan sebagainya, itu perlu melihat mengenai beda potensial selnya berapa. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa lewat line atau langsung. Karena sokratifnya cuma 1 kali pertanyaan buat 1 orang. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada, ya kita sampai di sini. Nah, kalian nonton videonya singkat, nggak sampai 10 menit, gitu ya. Setelah 10 menit, nanti kalian bisa latihan mandiri. Latihan mandirinya itu dari, oke, saya tulis latihan mandirinya itu dari, ini latihan, nanti pas hari Senin kita tanya jawab lagi. Ini latihan, ini nomor 2728, dia halaman 85. Kemudian nomor 29 sampai 30 halaman 86. Kemudian 31 sampai 32 dia halaman 87. Iya, sudah. Ya. Oke, jika nggak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini. Dan ini dilatih setelah nonton videonya, ya. Karena videonya awal untuk memahami. Nanti kita latihan, nanti diskusi adalah untuk karena gini, kalau saya maksudnya kita semua kan di dunia internet ya, internet itu banyak banget lah gitu. Nah, jadi kenapa hal ini dilakukan? Karena dunia internet banyak, kemudian sumber informasi itu banyak sekali, kalian bisa googling secepat mungkin. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah buat saya adalah kalau mempelajari sesuatu itu adalah ini topiknya menghafal, kemudian meningkat itu memahami, nah kemudian itu menganalisa, dan kemudian yang topik berikutnya adalah mengaplikasi. Jadi nah kemudian kalau tingkatan lebih tinggi lagi itu evaluasi, kita mengevaluasi, kemudian ini menghasilkan, menciptakan sesuatu. Ya, jadi ini tahapan kita katakan di dalam pikiran kita itu begitu, ya. Jadi sangat sayang sekali kalau kita habiskan waktu untuk katakan di dalam topik menghafalkan, sama apalagi memahami. Memahami oke lah. Nah, jadi memahami kan ketika kita baca, oh ini katoda itu maksudnya apa? Kemudian rumusnya ini maksudnya apa? Tapi yang poin penting itu adalah nanti di masa mendatang, saya itu tetap mengarahkan, karena sekarang tujuannya saya lebih jelas. Karena adalah untuk kreatif. Nah, kreatif ini perlu diciptakan ketika memperbanyak tahapan untuk mengaplikasi dan menganalisis. Nah, jadi makanya
lebih banyak, sangat-sangat perlu banyak mengenai diskusi. Karena ini diskusinya ya ada topik terbatas ya mengenai chemistry gitu. Tapi kemampuan itu harus ada karena menggunakan informasi. Jadi kalian mempelajari polanya gimana cara berpikir seperti itu. Nah, itu tujuan saya. Nah, mengenai subjeknya bisa banyak bidang, tapi itu yang perlu dilatih ya. Jadi harapannya memahami kenapa? Karena itu yang kalian butuhkan. Jadi kalian nggak membutuhkan memahami, menghafal itu pada saat kita diskusi ini gitu. Nah, itu bisa dilakukan di luar. Nah, makanya untuk memahami, menghafal, lihat video, kemudian latihan, nanti menganalisa, mengaplikasi, itu justru lebih menyenangkan dibandingkan harus metodenya metode lama gitulah. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Itu harapan-harapan saya. Oke, sampai di sini dulu kita sudahi. Silakan absen di kolom chat. Sampai ketemu hari Senin. Thank you, Sir. Iya, sama-sama. Thank Ya, you, Sir. ya, Thank you, Sir. sama-sama. Thank you, Sir. Ya, Sir. yes, Thank you, Sir. sama-sama. Ya, sama-sama semuanya. Sehat-sehat dan tetap semangat. Halo, Dero.